Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat siang, sahabat Tapos. Nah, hari ini kita ketemu ya di acara Bisa ke Tapos, Dok. Ini pertama kali ya, Dok. Bincang santai kesehatan bersama Puskesmas Tapos, dan temanya hari ini adalah tentang serba-serbi vaksinasi COVID-19. Bersama saya, Gusti Ayu Triana sebagai host dan sebagai narasumber dengan Dr. Cindy. Ya, halo. Selamat pagi, Dok, gimana kabarnya? Selamat pagi, baik, alhamdulillah. Semoga semua juga baik-baik ya. Amin. Kayaknya ini Dok, udah nggak sabar nih mereka untuk kupas tuntas ya. Untuk permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan nih seputar vaksinasi COVID-19. Nah, gimana sih, Dok, cara kerja vaksin COVID-19 itu sendiri dan apakah vaksinasi ini aman? Untuk cara kerja vaksin COVID-19 ya. Untuk cara kerja vaksin COVID-19 ini pada dasarnya itu adalah kita berusaha untuk membentuk antibodi terhadap si penyakit virus corona ini. Jadi diharapkan dengan pemberian vaksinasi COVID-19 ini antibodi kita dapat terbentuk. Jadi istilah gampangnya adalah agar tentara-tentara di dalam tubuh kita nih, kita memiliki tentara-tentara nih dalam tubuh kita berupa sel-sel imunitas kita. Nah, itu untuk berkenalan terhadap virus corona tersebut. Melalui apa? Melalui vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga kita harapkan antibodi kita terbentuk, tentara kita mengenal. Jadi kalau misalkan diri kita itu terinfeksi coronavirus, tubuh kita sudah tahu, tubuh kita sudah ada sinyal, oh ini vaksin corona. Jadi dia tidak akan salah lagi untuk menyerang. Baik, berarti ini ya, Dok, ya emang harus kenalan dulu nih. Betul sekali. Karena ini ya, Dok, spesifik ya, Dok, ya. Antibodi untuk melawan mungkin tetanus ya, itu beda gitu. Terus nanti untuk corona juga beda lagi. Jadi spesifik memang yang benar-benar ya. Terus selanjutnya nih, Dok, untuk vaksinasi COVID tahap 2 di Kota Depok ini kan sasarannya baru ke tenaga kesehatan, terus tenaga pelayanan publik, pedagang pasar, satu lagi apa tuh, Dok? Ini ya, tenaga pendidik. Terus lansia ini juga udah mulai masuk nih, Dok. Cuman istimewanya lansia ini kenapa sih, Dok, harus di rumah sakit untuk vaksinasinya? Soalnya saya beberapa kali nih dengar keluhan dari warga ya. Kak, kenapa sih kok vaksinasinya harus ke rumah sakit gitu? Kan jauh, enak di puskesmas lebih dekat seperti itu. Nah, itu kenapa tuh, Dok, alasannya? Iya, jadi untuk khusus ya untuk lansia ini kita lebih mementingkan untuk keselamatannya dan juga efek samping yang kemungkinan dapat terkena. Jadi begini, untuk lansia ini kan memiliki faktor resiko. Yang pertama adalah usia yang sudah tidak lagi muda, dan yang kedua itu adalah kita perlu perhatikan adalah komorbidnya ya. Jadi komorbid ini adalah suatu keadaan atau juga suatu kondisi yang dapat memperberat suatu keadaan tertentu. Nah, jadi diharapkan kita jika ada pasien-pasien lansia yang ingin melakukan vaksinasi COVID itu di rumah sakit. Kenapa? Karena dapat mendapatkan pemantauan yang lebih ketat dan lebih utamanya gitu. Jadi dapat dilihat nih, apalagi terutama biasanya kan kalau misalnya pasien-pasien lansia dia sudah memiliki komorbid seperti misalkan penyakit jantung yang sifatnya sudah kronik nih, darah tinggi, diabetes yang memang sudah kronik atau belum terkontrol. Nah, jadi sehingga kalau misalkan kita di rumah sakit itu lebih penanganannya lebih enak gitu. Apalagi biasanya nanti untuk lansia juga ada rekomendasi dari dokter spesialistik tertentu jika memang lansia tersebut sudah memiliki komorbid, misalkan tadi penyakit jantung yang sifatnya sudah kronik, apakah penyakit jantung tersebut sudah terkontrol atau belum nih? Nah, kan hal-hal tersebut yang akhirnya kemudian mempertimbangkan apakah dapat dilakukan di puskesmas atau tidak. Sehingga untuk menjaga keamanan untuk para lansia, kita merekomendasikannya untuk di rumah sakit. Baik, jadi memang Pemkot Depok ini lebih ini ya, Dok, ya, biar nggak inilah resikonya biar minimalisir gitu ya. Jadi seandainya nanti ada kejadian ikutan pasca imunisasi biar dapat segera langsung tertangani gitu ya. Karena peralatan rumah sakit juga lebih lengkap gitu ya, Dok, ya. Sarana, peralatan dan juga di sana keadaannya kan lebih optimal ya dibanding ini. Terus untuk sebelumnya, Dok, sebelum dilakukannya vaksinasi, kira-kira tuh kita perlu persiapan apa aja sih? Untuk persiapan vaksinasi COVID-19 untuk secara spesifik sebenarnya sama saja dengan proses vaksinasi yang lainnya. Biasanya itu yang paling penting adalah sebelum dilakukan vaksinasi malamnya kita cukup beristirahat. Kemudian pada saat pagi harinya mungkin kita melakukan sarapan terlebih dahulu agar perut tidak kosong. Nah, yang paling penting itu adalah
kondisi kita, pikiran kita, psikis kita itu jangan stres, jangan takut. Kenapa? Karena sering sekali itu pasien takut. Nah, sehingga pada saat datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi, kita kan harus ada screening terlebih dahulu. Dicek dulu. Ternyata tensinya ada yang tinggi lebih dari 180. Nah, itu dia ketika pasien atau juga warga tidak tenang, dia gelisah gitu, akhirnya akan muncul suatu gejala-gejala yang kita sebut dengan gejala psikosomatik. Jadi keadaan psikis yang takut akhirnya memunculkan sebuah gejala. Nah, itu nanti malah dapat menyebabkan tidak lolos screening atau tidak lolos untuk melakukan vaksinasi. Jadi ini dok, kayak ada nih kerabat saya juga ya, dia tuh sebenarnya nggak darah tinggi dok, tapi begitu waktu sampai di rumah sakit mau vaksinasi, dicek tensinya jadi tinggi gitu, karena emang ini ya psikologis psikologis. Jadi ketika kita kondisi kita stres seperti tadi itu, kita ada hormon-hormon di dalam tubuh kita yang ikut meningkat, dan peningkatan hormon tersebut secara tidak langsung juga dapat meningkatkan tekanan darah kita. Sedangkan kan kita sudah ada patokan ya, tekanan darah itu tidak boleh lebih dari 180/110. Ya, kalau lebih dari 180 belum bisa divaksinasi ya. Harus kita tunda, jadi harus diperhatikan. Lalu dok, untuk sasarannya nih, siapa aja yang belum direkomendasikan untuk menerima vaksinasi COVID tersebut? Untuk sasaran yang belum direkomendasikan, yang paling pertama ini sampai saat ini adalah ibu hamil ya. Kenapa ibu hamil belum direkomendasikan nih? Karena banyak sekali juga pertanyaan. Karena sekarang kan menyusui sudah boleh kan? Lalu banyak yang bertanya, kenapa ibu hamil belum? Jadi gini, pada saat pembuatan vaksinasi itu, kita sebelumnya para peneliti itu akan melaksanakan namanya uji tahap klinis ya. Uji tahap klinis itu tidak hanya sekali, tapi bertahap-tahap. Nah, pada saat uji tahap klinis kita menggunakan responden atau kita menggunakan semacam kayak orang lain ya, untuk dijadikan sampel. Nah, pada saat tahap uji klinis tersebut belum ada wanita hamil yang diikutsertakan. Jadi wanita hamil belum direkomendasikan. Kenapa? Karena belum diketahui nih vaksinasi COVID-19 ini apakah berpengaruh atau tidak terhadap ibu hamil, apakah berpengaruh atau tidak terhadap janin yang dikandungnya. Jadi lebih ini ya dok ya, meminimalisir resiko. Betul, meminimalisir resiko, karena pada satu tahap klinis memang untuk ibu hamil belum diikutsertakan. Baik. Ada lagi nggak dok kondisi lain, misalnya nih penyakit apa gitu yang belum boleh? Ada beberapa penyakit ya yang masih butuh ditunda atau juga butuh surat rekomendasi dari dokter spesialis. Di antaranya adalah mereka-mereka yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit paru-paru kronis, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit hati, penyakit liver, gangguan autoimun, kemudian juga penyakit gangguan darah, pembekuan darah seperti hemofilia, mungkin pernah ada yang dengar ya. Nah, itu juga perlu adanya surat rekomendasi apakah diperbolehkan atau tidak oleh dokter spesialis tersebut. Jadi harus kontrol dulu ya dok ya, dokter spesialisnya. Nanti setelah dokter spesialisnya bilang oke nih nggak apa-apa divaksin, baru nanti bisa divaksin seperti itu ya. Karena juga mempertimbangkan kondisi pasien ya. Iya, betul sekali. Nah dok, kira-kira nih setelah vaksinasi akan ada efek samping apa sih dok? Terus untuk KIPI yang pernah dilaporkan ya, sejauh ini apa sih? Dan kalau misalnya nih terjadi nih jelek-jeleknya terjadi KIPI, itu kita harus seperti apa? Untuk reaksi yang paling sering ya, jadi kita berbicara tentang vaksinasi ini. Jadi untuk vaksinasi itu kita yang paling sering biasanya akan terjadi namanya reaksi lokal. Jadi vaksinasi itu ada 3 reaksi ya, reaksi lokal, reaksi sistemik, dan juga reaksi berat. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah berupa reaksi lokal. Reaksi lokal itu adalah reaksi yang berada di daerah sekitar suntikan tempat vaksinasi tersebut kita masukkan. Biasanya akan ada rasa nyeri setelah divaksinasi, akan ada rasa pegel sedikit. Itu merupakan satu hal yang wajar ya, enggak ya, karena kan jarum yang menembus kulit kita itu pasti kita akan merasakannya sakit. Nah, biasanya paling sering itu adalah reaksi lokal tersebut. Biasanya reaksi sekitar suntikan. Kemudian juga ada yang namanya reaksi sistemik ya. Reaksi sistemik itu biasanya dia akan menyeluruh di dalam tubuh kita. Nah, biasanya mungkin akan ada demam ringan, kemudian akan ada rasa mual ringan atau rasa pusing, bahkan ada yang mengantuk. Biasanya tuh bilangi keluhannya akan ada yang rasa mengantuk. Ada yang bilang lapar juga tuh dok. Betul, itu merupakan salah satu sistemik juga. Nah, kenapa? Karena vaksinasi yang tadi dimasukkan ke dalam tubuh kita tadi kan membentuk antibodi. Nah, proses pembentukan antibodi kita itu sedang berjalan itu secara sistemik. Nah, jadi dapat terjadi adanya reaksi sistemik.
Kemudian kalau reaksi berat itu biasa berhubungan dengan alergi ya, alergi vaksin, alergi dari bahan vaksin tersebut. Nah itu biasanya mungkin akan menyebabkan sampai sesak nafas, kemudian bengkak seluruh tubuh. Nah kan tetapi masing-masing setiap orang itu memiliki perbedaan ya. Jadi ada yang mengalami reaksi lokal, ada yang tidak gitu. Jadi masing-masing kemampuannya berbeda-beda, tidak Tergantung bisa kondisi disamakan. tubuhnya ya. Betul, tergantung kondisi tubuhnya bagaimana nih untuk menghadapi si vaksin tersebut. Tapi untuk yang gejala berat atau kipi berat itu biasanya masih jarang kan dok? Masih jarang, sejauh ini sampai dengan tertanda bulan April ini ya, tanggal 3 April sampai saat ini kita belum mendapatkan adanya suatu laporan ya. Mudah-mudahan seterusnya kita di Indonesia tidak ada laporan tentang kipi berat. Baik, untuk penyintas COVID nih dok, atau orang-orang yang pernah menderita COVID sebelumnya ya dok ya. Nah itu apakah mereka masih wajib untuk mendapatkan vaksinasi COVID? Karena kan seperti ini ya dok ya, kalau misalnya kita udah pernah kena COVID nih, biasanya kan antibodi kita udah aktif tuh. Nah itu bagaimana tuh dok? Nah ini juga banyak sekali nih pertanyaan. Biasanya orang-orang yang sudah terkena COVID jadi lemah nih protokolnya karena merasa saya sudah pernah antibodi, saya sudah pernah COVID, saya punya antibodi. Nah jadi seperti ini ya, memang pada saat kita terinfeksi COVID itu akan muncul antibodi alami di dalam tubuh kita. Mengapa alami? Karena virus asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu akan membentuk suatu antibodi alami. Kalau vaksin kan itu kita memasukkan virus yang telah dilemahkan. Dilemahkan atau dimatikan? Bisa dilemahkan atau dimatikan sehingga antibodi terbentuk. Memang kalau misalkan kita terinfeksi virus, memang kita sudah ada antibodinya. Akan tetapi nih Mbak dan teman-teman semuanya, antibodi itu tidak akan bertahan terus-terusan. Jadi kadarnya betul. Jadi ketika di dalam tubuh kita titer atau kadar antibodi seiring berjalannya waktu itu akan menurun sedikit demi sedikit. Nah untuk kita yang pernah mengalami COVID atau kita biasa sebutnya sebagai penyintas COVID, itu dilakukan vaksinasi setelah 3 bulan post COVID atau 3 bulan setelah dinyatakan sembuh COVID. Misalkan ada seseorang yang terkena COVID tanggal 10 Maret, dinyatakan sembuhnya tanggal misalkan 20 Maret. Nah yang kita hitung adalah 3 bulan setelah 20 Maret dinyatakan negatif atau dinyatakan sembuh. Kenapa? Karena antibodi yang tadi kita miliki secara alami itu sudah mulai menurun titer atau badannya. Jadi kita butuh bantuan kembali nih antibodinya dengan proses pemberian vaksin. Baik, biar kadarnya itu tinggi terus. Betul, biar kadarnya itu tetap tinggi sehingga dapat mencegah kita untuk terinfeksi COVID kembali. Baik, kalau begitu. Nah ini dok, saat vaksinasi nih, misalnya nih, saya datang ke tempat pelayanan kesehatan hari ini untuk vaksin. Ya. Tapi ternyata saya tuh nggak tahu kalau saya tuh ada COVID di dalam tubuh saya, karena saya tanpa gejala seperti itu ya. Nah itu gimana sih dok? Apakah berbahaya untuk kasus seperti itu? Karena kan memang pada dasarnya kita ini sebelum vaksinasi kita nggak lakukan swab ya, jadi kita nggak tahu gitu kita lagi positif atau kita negatif seperti itu. Itu gimana tuh dok? Untuk berbahaya atau tidak ya. Jadi jangan khawatir. Jadi pada saat divaksin mungkin ternyata saya positif nih, aduh gimana nih, biasanya panik. Panik pasti ya. Tapi untuk kondisi seperti itu tidak berbahaya ya. Kenapa? Karena pada saat tadi kita mengalami COVID itu berarti antibodi kita yang secara alami ini sedang terbentuk, sedang aktif. Hanya saja vaksinasi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita akan menjadi kurang optimal. Kenapa? Karena ada antibodi yang sedang aktif nih, yang sedang dibentuk oleh si virus asli corona. Sehingga antibodi yang sedang terbentuk tersebut ketika bertemu dengan vaksin tersebut, nah itu dapat menyebabkan adanya penetralisiran. Jadi vaksinnya akan sedikit berkurang keoptimalannya atau efisiensinya. Baik, kalau gitu. Berarti udah jelas ya teman-teman, nggak apa-apa, nggak bahaya. Iya, nggak apa-apa. Cuman mungkin kurang efektif seperti itu ya dok ya, karena tentara tubuh kita ini lagi aktif-aktifnya gitu ya dok. Jadi pada saat vaksin itu dimasukkan, netral lagi deh, diserang tentara kita yang tadi sudah berkenalan oleh baik kalau begitu. Nah ini pertanyaan yang menurut saya paling penting nih dok. Oke, apa ini? Jadi setelah kita vaksinasi COVID-19 itu dok, apakah kita tuh 100% kebal dari virus corona itu? Nah, banyak nih ya. Iya. Karena banyak juga yang setelah vaksin itu jadi longgar ya, protokol
ya ini merasa sudah divaksin terus lepas masker, kumpul-kumpul kayak gitu. Dan itu gimana tuh dok ya? Jadi setelah divaksinasi itu kita tidak 100% kita kebal terhadap coronavirus gitu. Jadi memang tubuh kita membentuk sebuah antibodi. Tapi tadi yang kembali saya sebutkan ya, tubuh kita memiliki titer antibodi. Ya, apakah titer tersebut sudah tinggi atau belum? Nah, jadi biasanya kita juga setelah vaksinasi kita tidak bisa tuh dalam 1 menit setelah divaksin, wah titer kita langsung tinggi, langsung kebentuk antibodinya. Nah itu tidak, karena tubuh kita membutuhkan namanya proses, tidak instan ya, tidak segala macam itu instan terjadinya. Jadi kita butuh proses. Nah jadi kita tidak bisa langsung kebal 100% ya. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena antibodi kita juga tidak akan terbentuk 100%. Akan tetapi orang-orang yang telah divaksinasi ini memiliki kemungkinan yang sedikit lebih kecil atau juga bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang tidak divaksinasi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki antibodi. Kita sudah memiliki tentara yang mengenali tentang virus corona. Jadi ketika virus corona tersebut masuk ke dalam tubuh kita, tentara kita sudah tahu, wah ini virus corona, kita hajar gitu. Langsung. Dan kemudian juga seandainya jika memang ada yang terkena kembali, tidak akan atau kita usahakan oleh karena tentara-tentara kita yang sudah mengenali, jadi gejala-gejalanya tidak sampai dengan gejala yang berat, tidak akan dengan gejala yang komplikasi. Dan yang ketiga itu adalah dengan orang-orang yang telah divaksinasi, ini sangat membantu sekali terhadap kategori-kategori dari yang tidak dapat dilakukan vaksinasi, seperti contohnya tadi Ibu Hamil. Jadi kita membantu mereka-mereka yang tidak dapat dalam vaksinasi untuk kita lindungi bersama karena kita telah ada vaksin. Jadi konsepnya gini ya dok ya, misalnya nih saya nggak boleh divaksinasi karena kondisi tertentu, tapi orang-orang sekitar saya sudah divaksin nih dok. Nah otomatis saya tuh dilindungi gitu ya dok ya oleh mereka-mereka yang sudah kebal sama virus corona. Nggak kebal sih, maksudnya udah lebih ini ya dok, lebih berkurang potensi resikonya. Baik, gitu. Jadi seperti itu, kita secara langsung itu sudah membantu mungkin lansia-lansia yang tidak dapat dilakukan vaksinasi karena memiliki komorbid yang sangat berat, wanita-wanita hamil itu dapat kita lindungi secara tidak langsung setelah kita melakukan proses vaksinasi. Yang penting ini ya dok, sekitarnya vaksinasi kayak gitu ya. Iya. Karena saya juga ada pengalaman nih dok, teman saya tuh sudah vaksinasi 2 kali, ketika berapa minggu kemudian dicek, karena kan nakes ya pasti berkala, terus ternyata kaget nih lah kok positif gitu. Tapi tanpa gejala seperti itu. Nah itu mungkin adalah kegunaan vaksin itu sendiri ya dok ya. Jadi pada saat kita terinfeksi virus corona, gejalanya nggak seberat untuk mereka-mereka yang belum tervaksinasi seperti itu ya dok ya. Baik, jadi udah cukup jelas ya. Tidak kebal namun bisa menurunkan resiko. Untuk lebih apa dok, lebih aman juga lah artinya. Terus dok, untuk orang yang sudah vaksinasi COVID itu nanti kedepannya tuh perlu vaksinasi lagi nggak? Kan kayak misalnya nih tetanus ya dok ya. Pada saat SD rasanya saya udah vaksin, udah pernah. Terus nanti kalau misalnya orang-orang mengajukan nikah kan biasanya juga akan ini ya dok, dipersyaratkan untuk tetanus itu supaya vaksin lagi seperti itu. Nah ini untuk COVID sendiri nih dok, apakah seperti itu juga? Oke, untuk vaksin COVID ini sendiri ya, sebelumnya mungkin mekanismenya harus tahu juga ya. Jadi vaksinasi COVID ini pemberiannya secara 2 tahap ya, 2 tahap. Ada vaksinasi pertama dan juga vaksinasi kedua. Nah, vaksinasi pertama itu dilakukan pada saat suntikan pertama, itu pertama kali dilakukan. Nah, kemudian 2 minggu setelah suntikan pertama itu kita harus ada suntikan kedua atau vaksinasi kedua. Gunanya apa? Gunanya tadi untuk mengoptimalkan antibodi yang dibentuk dalam tubuh kita. Nah, untuk pengulangannya ini sampai saat ini memang belum ada sebuah rekomendasi yang dinyatakan apakah membutuhkan booster ya. Kita mungkin kalau imunisasi menyebutnya dengan booster atau imunisasi tambahan atau untuk penguat untuk kadar titernya. Nah, memang pada beberapa penelitian yang sekarang ini sedang berkembang memang menyatakan bahwa setelah vaksin itu mungkin dapat bertahan hingga 9 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, tapi untuk booster atau untuk penguatnya ini sampai sekarang memang belum ada rekomendasi kapan boleh diberikannya, karena memang pemerintah juga masih fokus terhadap penyaluran vaksinasi terlebih dahulu nih ke semuanya agar semua masyarakat Indonesia ini dapat merata
Untuk saat ini memang fokusnya adalah agar semuanya merata untuk divaksinasi. Nanti jika memang sudah ada rekomendasi kapan booster atau penguat dari vaksinasi ini boleh diberikan dengan jangka waktu kapan, ya, dok, ya. waktu tertentu, setelah waktu kapan, itu nanti pasti akan ada pemberitaan. Nanti akan kita info. Nanti akan kita info. Yang penting sekarang fokusnya adalah semua dulu ya dok, semua Betul. dulu dapat vaksin. Betul. Untuk nanti kedepannya akan ada booster atau pengulangan itu nanti ya, kebijakan nanti. Oke, kita tunggu kebijakan selanjutnya. Baik, kalau begitu. Dok, terus ini ada nih dok pertanyaan dari teman-teman kita via DM. Oke. Jadi kemarin itu beliau tanya, Ya. untuk beliau kan ini ya dok, ibu rumah tangga seperti itu. Itu kapan sih bisa vaksinasi, karena beliau ini khawatir gitu punya balita 3 kalau nggak salah kemarin bilangnya di rumah. Jadi beliau ingin segera divaksin seperti itu. Itu kira-kira kapan ya dok untuk masyarakat? Oke. Ini hitungannya masyarakat umum ya. Oke, untuk masyarakat umum sampai saat ini memang kita masih menunggu penjadwalan ya. Memang untuk saat ini pemerintah masih di Depok ya, kita masih berfokuskan terhadap nakes, kemudian lansia, kemudian tenaga guru, tenaga pendidik itu masih kita fokuskan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki faktor resiko atau memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terpapar, terutama nakes juga ya, karena setiap hari harus berhubungan dengan pasien. Nah, untuk masyarakat umum memang sampai saat ini kita masih menunggu juga penjadwalannya. Kapan boleh didistribusikan, kapan boleh mulai pendaftaran untuk vaksinasi masyarakat umum. Jika nanti sudah ada tanggal penetapannya, sudah boleh ada ditetapkan nih masyarakat umum sudah boleh divaksinasi, akan kami segera beritakan atau kami segera infokan agar masyarakat juga bisa bersiap-siap nih untuk melakukan pendaftaran segera. Baik, memang karena pemerintah Kota Depok ini lebih mengutamakan mereka-mereka yang berisiko tinggi dulu ya, seperti nakes, lalu lansia. Karena lansia kenapa? Kalau misalnya kena COVID itu biasanya keparahannya lebih tinggi ya dok ya daripada orang-orang yang usianya masih belum lansia seperti itu ya dok ya. Iya. Baik, terakhir nih dok. Sudah terakhir Iya, nggak terasa ya. Iya betul. Apa nih dok yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 ini sendiri? Oke, yang ingin saya sampaikan ya terhadap masyarakat semua tentang vaksinasi COVID-19 ini, pertama adalah jangan takut ya. Kenapa saya bilang jangan takut? Karena vaksin sebelum didistribusikan, sebelum dilakukan penyuntikan terhadap masyarakat, semuanya sudah melalui berbagai macam tahap uji klinis, di mana setiap tahapnya tadi sudah saya jelaskan, sudah ada pemantauannya. Jadi insya Allah vaksinasi ini aman. Jadi masyarakat jangan takut. Nah, yang kedua itu adalah yang paling berbahaya. Jangan percaya hoax atau hoax ya. Kalau misalnya orang disebutnya hoax, hoax. Nah itu kita jangan percaya. Apalagi sering sekali banyak di sosial media nih yang mengatakan vaksin ini begini, vaksinnya begitu. Akhirnya menyebabkan rasa ketakutan. Akhirnya menyebabkan rasa keresahan di masyarakat. Akhirnya tidak mau divaksin. Nah itu tidak boleh langsung percaya. Jadi kalau misalkan seandainya masyarakat semua di luar sana mendapatkan suatu berita yang kayaknya, wah kok kayaknya beritanya aneh ya mbak, kok kayaknya simpang siur ya sebenarnya, itu boleh ditanyakan kepada kami semua yang memang lebih ahli mengetahui ya, mengetahui dokter, tenaga kesehatan yang lain itu boleh ditanyakan. Nanti akan kita jelaskan tentang kebenarannya itu seperti apa yang salah dari pemberitaan di luar sana gitu. Karena dengan adanya berita-berita yang salah, dengan adanya kita percaya dengan hoax, kita menjadi ketakutan, akhirnya kita tidak mau divaksin. Sedangkan vaksin itu sangat membantu sekali untuk memutus rantai dari penularan COVID-19 supaya pandemi ini segera berakhir. Iya. Jadi ibaratnya pandemi kita berakhir juga tergantung bagaimana dari kita menyikapinya. Jadi kita memang harus kerjasama ya. Betul, tidak bisa hanya nakes saja nih yang berjuang gitu kayak kita semua atau tertentu iya gitu ya. betul. Jadi kita semua sama-sama harus berjuang dengan jalannya masing-masing. Iya gitu. Baik, terima kasih nih dok, jawabannya luar biasa sekali. Semoga bermanfaat ya. Nah jadi teman-teman udah nggak ada lagi alasan untuk ragu vaksinasi COVID karena memang udah melalui uji klinis seperti itu ya dok. Jadi pasti aman ya. Insya Allah. Ya insya Allah aman. Dan untuk teman-teman nih misalnya ada yang mendapatkan informasi hoax
atau yang belum tentu kebenarannya, supaya jangan langsung percaya seperti itu. Jadi usahakan kita melakukan validasi informasi terlebih dahulu. Misalnya ini kita tanya ke dokter atau yang lebih ahli di bidangnya seperti itu. Jadi jangan langsung main percaya, apalagi fatalnya kita sebarin ya dok ya. Banyak itu rantai ya. Kita juga harapkan masyarakat bisa lebih bijak ya dok untuk menyaring dan menyebarkan informasi apapun seperti itu. Nah jangan lupa setelah vaksinasi ternyata tadi kata dokter Cindy ini kita nggak kebal 100% loh terhadap virus corona. Iya, dok ya. Iya. Ya, kita nggak kebal, jadi tetap harus protokol kesehatan itu kita jalankan, terutama 5M. Nah, 5M itu apa sih? Nanti kalau misalnya teman-teman mau menjawab 5M itu apa, coba temukan postingan kita tentang Bisa Kata Pos ini ya, ada di Instagram kita yang terbaru. Nah, itu nanti komen aja di situ 5M itu apa, terdiri dari apa aja ya. Nanti ada 1 orang beruntung yang kita kasih hadiah pulsa nih dok. Wah menarik ya. Bener jawabannya dok. Iya benar-benar. Mudah-mudahan jawabnya benar ya semua. Jadi buruan deh teman-teman bisa komen di situ 5M itu apa aja. Terus kalau bisa mention juga teman-temannya untuk ikut menjawab lalu. Terus nanti jangan lupa postingannya di like kayak gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya dok ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terus kalau misalnya ada kesempatan, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi di acara Bisa Kata Pos selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sudah nonton